Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Dalam menghadapi tantangan pelik akibat kebijakan tarif tinggi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemerintahan Prabowo menunjukkan langkah cerdas dan diplomatik yang patut diapresiasi. Dengan mengedepankan diplomasi ekonomi, Indonesia mengambil inisiatif konkret untuk meredam eskalasi tarif yang mengancam neraca perdagangan nasional. Delegasi tingkat tinggi yang dipimpin Menko Perekonomian Erlangga Hartanto tiba di Washington DC sejak 16 April 2025, membawa tawaran terukur dan komprehensif. Tidak hanya berbicara umum, Indonesia juga menyiapkan data rinci, siapa yang membeli, siapa yang menjual, dan komoditas apa yang diperdagangkan, sehingga mendapatkan apresiasi positif dari Kantor Perwakilan Dagang atau ASTR dan Menteri Perdagangan AS. Upaya ini tak berhenti pada negosiasi tarif. Prabowo juga mengarahkan kebijakan untuk mempercepat diversifikasi tujuan ekspor. Mengantisipasi potensi penurunan ekspor ke AS, pemerintah aktif mempercepat penyelesaian perjanjian IEU-CEPA dengan Uni Eropa serta menjajaki pasar alternatif, seperti Meksiko, Australia, dan negara-negara Amerika Latin. Diversifikasi ini menjadi tameng strategis untuk menjaga kinerja ekspor nasional agar tidak terlalu bergantung pada satu pasar utama. Dalam dialog terbaru, Australia pun menyatakan komitmennya untuk meningkatkan penyerapan produk-produk asal Indonesia. Di sisi lain, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global, Bank Indonesia bergerak cepat. Hingga 22 April 2025, BI telah membeli surat berharga negara atau SBN sebesar 80,98 triliun rupiah. Terdiri dari pembelian di pasar sekunder dan primer. Langkah ini bertujuan menjaga kecukupan likuiditas di perbankan dan memperkuat ketahanan sektor keuangan domestik. Dengan menyerap pasokan dolar AS melalui pembelian SBN, BI efektif meningkatkan ketersediaan rupiah di pasar sekaligus memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Dengan serangkaian langkah strategis ini, Prabowo tidak hanya menunjukkan bahwa Indonesia mampu bertahan dari tekanan tarif Amerika, tetapi juga menegaskan bahwa diplomasi ekonomi yang terukur dan diversifikasi ekspor adalah kunci menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah badai global. Pemerintahan Prabowo berhasil menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi kompleksitas risiko global melalui diplomasi ekonomi yang tepat sasaran, ekspansi pasar ekspor yang masif, dan langkah-langkah stabilisasi keuangan yang terukur. Di tengah ketidakpastian politik internasional, Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Di sisi lain, sistem pembayaran digital QRIS milik Indonesia menjadi sorotan pemerintah Amerika Serikat dalam laporan USTR 2025. Negeri Pamansa menilai bahwa QRIS menghambat akses bagi perusahaan asing. Kritik ini mencuat bersamaan dengan perundingan terkait tarif dagang antara kedua negara. Meski begitu, di dalam negeri, QRIS justru mendapatkan dukungan besar dari masyarakat yang melihatnya sebagai simbol kedaulatan digital. Sejak diluncurkan pada 2019, QRIS telah digunakan di lebih dari 26 juta merchant di seluruh Indonesia. Dan kini mulai merambah pasar internasional termasuk negara-negara Asia seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Bahkan ekspansi ini terus diperluas dengan menjajaki kerjasama ke Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Pada acara Sarasehan Ekonomi bertajuk Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 April 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pandangannya terkait tantangan global yang tengah dihadapi Indonesia. Dalam paparannya, ia menyorot dampak dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang dipacu oleh dinamika geopolitik dan semakin melemahnya peran institusi multilateral seperti WTO dan IMF. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat daya saing dengan cara memperluas diversifikasi ekspor, melakukan reformasi regulasi, serta menyederhanakan prosedur impor dan kebijakan perpajakan. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan APBN yang hati-hati, memastikan defisit tetap terkendali sambil tetap menjaga keberlanjutan subsidi pada sektor strategis seperti pupuk dan energi. Transparansi dan pengawasan juga diperketat guna menjaga kepercayaan publik dan mendorong investasi, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyampaikan optimisme serupa dalam perkembangan negosiasi dagang dengan Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah meminta agar tarif untuk produk ekspor utama seperti garmen, alas kaki, furnitur, dan udang dapat bersaing dengan negara-negara lain. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga iklim investasi serta mempertahankan lapangan kerja di sektor-sektor unggulan. Lebih lanjut, Erlangga menyebutkan bahwa tanggapan dari Amerika Serikat cukup positif, bahkan dalam waktu 60 hari ke depan. Kedua negara berencana menandatangani sejumlah perjanjian dagang baru yang diharapkan mampu memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Jatmiko Briswijaksono, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, menyatakan bahwa di tengah situasi perang dagang global, pemerintah tetap optimis dalam mencapai target ekspor nasional sebesar 294,45 miliar dolar AS pada tahun 2025. Meskipun tantangan meningkat seiring kenaikan tarif impor Amerika Serikat sebesar 10%, pemerintah bersama para pelaku usaha terus berupaya menjaga stabilitas laju ekspor. Dukungan dari perjanjian-perjanjian baru dan penguatan kerjasama yang sudah ada, termasuk Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA, menjadi fondasi untuk mencapai target pertumbuhan ekspor sebesar 7,1% pada tahun ini yang diyakini tetap realistis dan bisa diraih. Para pejabat utama tersebut sepakat bahwa kolaborasi, reformasi struktural, dan diplomasi perdagangan yang aktif adalah kunci menghadapi proteksionisme global yang semakin menguat. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan Indonesia menanggapi peringatan dari China kepada negara-negara yang tengah bernegosiasi tarif dengan Amerika Serikat agar tidak merugikan kepentingan Beijing. Dalam hal ini, Indonesia memilih pendekatan diplomatis. Jatmiko Briswijaksono menegaskan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip perdagangan multilateral dan berkomitmen menjaga hubungan baik dengan AS dan China. Diplomasi menjadi jalur utama dalam penyelesaian persoalan perdagangan tanpa perlu ada tindakan balasan yang justru bisa memperkeruh situasi. Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan harapannya agar ketegangan antara AS dan China dapat mereda. Setelah sebelumnya di era Trump memberlakukan tarif sebesar 145% pada produk China, kini pemerintah Amerika Serikat mengakui bahwa tarif tersebut terlalu tinggi dan berencana untuk menurunkannya. Sebagai bentuk respon, China memberlakukan tarif balasan sebesar 125% terhadap produk-produk Amerika dan menegaskan bahwa perang dagang semacam ini tidak akan menguntungkan siapapun. Penangguhan tarif oleh Amerika Serikat selama 90 hari memberikan ruang bernapas sementara bagi pemerintah Indonesia. Namun alih-alih terlena, pemerintah justru langsung menyusun langkah strategis jangka panjang. Fokus utamanya adalah memperluas pasar alternatif dan menjaga stabilitas ekspor demi memastikan target ekonomi nasional tetap tercapai. Penangguhan tersebut memang memberi sedikit kelonggaran, tetapi pemerintah sadar betul bahwa situasi global bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, diversifikasi pasar ekspor menjadi prioritas utama. Penguatan hubungan dagang dengan kawasan Asia, Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya terus didorong. Tujuannya jelas, membangun jaringan perdagangan yang lebih luas dan tahan terhadap gejolak ekonomi satu negara saja. Strategi ini sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar tradisional dan membuka peluang baru bagi produk-produk Indonesia di kancah internasional. Menjaga kestabilan arus ekspor menjadi elemen kunci dalam strategi jangka panjang pemerintah. Fokus utama diarahkan pada penguatan daya asing produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, serta komoditas perikanan dan agrikultur. Pemerintah melaksanakan berbagai langkah konkret, mulai dari reformasi birokrasi, penyederhanaan proses perizinan ekspor, hingga pemberian intensif khusus bagi para eksportir. Langkah-langkah ini diambil agar produk-produk Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan global, tetapi juga terus berkembang dan meningkatkan daya saingnya. Selain memperluas pasar, pemerintah juga tetap aktif menjalankan negosiasi dengan Amerika Serikat. Langkah ini difokuskan pada perluasan kerjasama di sektor energi dan agrikultur, sembari membuka peluang kemitraan baru di bidang-bidang strategis seperti mineral penting. Pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia bergerak luas dan adaptif, menguatkan hubungan strategis dengan mitra utama sambil terus memperbesar kapasitas nasional. Dua pilar utama dalam strategi ekonomi ini memperluas pasar ekspor dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekspor. Diharapkan mampu menopang perekonomian nasional dalam jangka panjang. Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tidak hanya mampu bertahan menghadapi ketidakpastian global, tetapi juga terus melaju dengan fondasi yang lebih kokoh, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi perubahan di kancah internasional.